Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma arinal haqqa haqqa warjuna tiba'ah wa arinal batila batila warjuna tinabah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang ke-7 bulan Ramadan ini kita masih bisa hadir untuk memenuhi undangan Allah dalam rangka kegiatan kuliah subuh yang biasa rutin dilaksanakan tiap tahun di Masjid atau DKM Pi Mardotillah Perum Sukamenak Sukaasih Purbaratu Kota Tasikmalaya. Sholawat dan salam kita senandungkan kepada paduka tercinta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita selaku umatnya. Hadirin rahimakumullah. Amin gitu. Amin teh doanya. Rahimakumullah teh doanya. Kadang-kadang sok pohonnya pemimpin ceramah mubalik. Hadirin rahimakumullah repeh gitu. Padahal itu doa kan. Ulangi. Hadirin rahimakumullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kasih sayang ya kepada kita semua. Pada kesempatan subuh kali ini ya, kita akan taklim ya, mengkaji masih sekitar bab puasa ya. Karena momennya bulan ini adalah bulan puasa atau bulan Ramadan ya. Judulnya yaitu Ramadan ya, mencetak ya manusia yang takwa. Ramadan mencetak manusia yang takwa. Tadi dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 183 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini panggilan dari Allah, undangan dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman gitu. Jadi kalau yang tidak beriman mah tidak hei sebenarnya ya.
Wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan alaikum kepada kamu asyam, ya. Asyam puasa. Ada asyam, ada saum. Ini ada perbedaan. Kalau tidak salah asyam itu dalam Al-Qur'an ya, Allah kurang lebih 9 kali ya, ada kata asyam dalam Al-Qur'an. Sementara kata as-saum itu hanya 1 kali dalam Al-Qur'an. Asyam itu artinya al-iftar ya, al-imsak ya, al-imsak. Artinya apa? Khusus ya, imsak pada saat kita sedang berpuasa. Artinya menahan ya. Nah itu pengertian daripada asyam. Sementara saum ya masih pengertiannya bersifat umum. Apa saja yang disebut menahan itu saum. Kita tidak bisa menahan, tidak bicara ya dengan teman, tidak ngobrol dengan teman, tidak ngobrol dengan suami, istri tidak ngobrol dengan suami tidak ngobrol dengan istri ya, kakak dengan adik. Menahan tidak bicara itu pun termasuk pengertian daripada saum. Berbeda dengan asyam. Kalau asyam pengertiannya lebih khusus ya, ketika kita menahan sesuatu yang bisa membatalkan puasa pada saat kita berpuasa dari mulai subuh sampai maghrib. Nah, apa saja sekarang ya? Tadi dalam Al-Quran gulnya ya, gulnya tujuan utamanya adalah, tujuan utama daripada puasa itu, daripada puasa Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, apa syarat daripada orang-orang yang bertakwa? Supaya puasa kita goalnya mencapai kepada derajat ketakwaan ya, ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya pada saat kita sedang berpuasa. Sesuai dengan la'allakum tattaqun. La'alla itu adalah harfun taroji ya. Sesuatu yang ingin dicapai, berharap gitu kan, tetapi harus didasari dengan ikhtiar, didasari dengan usaha, didasari dengan kesungguhan, didasari dengan kehusuan ketika kita sedang berpuasa. Ini puasanya bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi bagaimana momentum puasa ini diisi dengan aktivitas-aktivitas yang bersifat amal soleh, yang bersifat peribadatan, yang goalnya nanti supaya termasuk kita orang-orang yang bertakwa. Ada 3 keutamaan ya, bukan keutamaan ya. Ada 3 aktivitas atau amaliyah kita, amal soleh kita, agar puasa kita termasuk derajat takwa di sisi Allah. 3 aktivitas ini, 3 amaliyah ini yang paling pokok ya, yang paling utama. Selama 1 bulan penuh kita berpuasa, lakukan 3 amal soleh pada siang hari maupun pada malam hari. Yang pertama, kata Rasul, bila puasa kita ingin diterima oleh Allah dan kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah,
Pertama, lakukan peningkatan sholat, ya. Meningkatkan sholat. Artinya bukan hanya yang dilakukan itu sholat fardu saja, tapi juga ditambal, disempurnakan dengan ibadah yang sifatnya sunat. Artinya melakukan sholat sunat. Fardu ya itu tentu menjadi hal yang pokok. Lakukan setiap ya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pakai zuhurnya, asarnya, maghribnya, isanya, subuhnya. Nah, tambah ya, sempurnakan dengan isi dengan sholat sunat. Apa yang disebut dengan sholat sunat apa? Rawatib ya. Sholat sunat yang selalu bergandengan, beririsan dengan sholat apa? Dengan sholat fardu. Nah, rawatib ini minimal 12 rakaat ya. Sholat sunat rawatib ini ada 12 rakaat. Kapan kita melakukan sholat sunat rawatib ya? Yang 12 rakaat tersebut, yang pertama apa? Berapa? Yang pertama apa? 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian yang kedua 4 rakaat sebelum zuhur ya. 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian yang ketiga yang termasuk rawatib 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Jumlahnya ada 12 rakaat. Nah, itulah yang termasuk apa? Sholat sunat rawatib. Tujuannya untuk menyempurnakan ya, menambal, menyempurnakan bila ketika kita sedang sholat fardu banyak kekurangan, banyak kelemahan. Mungkin tumaninahnya agak kurang, atau kita tidak dalam keadaan khusyuk, pikiran kita tidak hadir di hadapan Allah, malaweng teh kaditu kadieu kan, hatena ka mana-mana. Nah, sempurnakanlah sholat fardu itu dengan apa? Dengan sholat sunat yang disebut dengan sholat sunat rawatib. Nah, itu yang pertama ya. Tingkatkan apa? Sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Dan amal soleh atau amal yang pertama dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah, diperiksa oleh Allah adalah sholat. Bila sholatnya lulus ya, katakanlah nilainya 9 ya, atau 9, sekian, atau bahkan 100, karena selain fardu juga dilaksanakan apa? Melaksanakan sholat sunat, ditambah dengan berdoa, dengan istighfar, dengan wiridan dan lain sebagainya ya kan? Maka insya Allah amal yang lain pun dinyatakan lulus ya kan? Nah, itu urgensinya sholat. Makanya ya diharapkan ya selain daripada melaksanakan sholat fardu ya dengan tepat waktu, dengan penuh kehusuan, juga disempurnakan dengan apa? Tambahan sholat sunnah. Apalagi sekarang pada bulan Ramadan. Itu yang pertama ya, supaya goal ya, mencapai derajat ketakwaan di sisi Allah itu tercapai. Nah, selain daripada sholat sunat rawatib, ada juga sholat apa? Sholat mutlak.
Ya, diantaranya adalah 4 rakaat sebelum asar. Kadenya tekenging naon? Tekenging tepan sabada salat fardu asar, kemudian ada salat sunat bada asar, tidak ada. Seperti halnya ketika sudah melaksanakan sholat subuh, tidak ada yang namanya sholat sunat bada subuh. Atau sholat sunat antara azan dan iqomah. Nah itu pun pahalanya luar biasa. Hebat ya pahalanya ya. Bila kita istiqomah gitu kan, ajeg melaksanakan apa? Melaksanakan sholat sunat ya. Selain daripada sholat fardu. Apalagi ketika kita sedang berpuasa. Nah, apalagi amal-amal sunat ya pada saat kita sedang berpuasa ya. Selain pada sholat sunat rawatib, sholat mutlak ya, ada beberapa sholat yang memang pahalanya ini luar biasa. Sholat tahajud, sholat apa lagi? Sholat hajat ya. Kemudian ya pada malam harinya ya, yaitu sholat tarawih. Karena hadis itu ada 2 ya, yang kaitan dengan apa? Memakmurkan bulan Ramadan. Hadis yang pertama tadi disebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Ketika setelah sholat subuh selesai, Rasul tidak langsung pulang. Rasul tetap apa? I'tikaf di masjid. Mengisi ya 1,5 jam ya setelah melaksanakan sholat subuh, diisi dengan apa? Dengan zikir, dengan istighfar, dengan apa? Tadarus Al-Quran, dengan qiraah Al-Quran, dengan tilawah Al-Quran ya, dengan istighfar, dengan tafakur ya, dan lain sebagainya. Rasul menunggu ya setelah ba'da apa? Setelah sholat subuh menunggu apa? Tibanya waktu duha. Nah, waktu duha itu ada 3 ya. Pertama awal duha, yang kedua tengah-tengah duha, kemudian yang ketiga akhirud duha, akhirnya duha. Nah, awal duha yaitu kurang lebih jam 6 lah. Jam 6 pagi ya. Nah, itu sudah bisa melaksanakan apa? Sholat sunat awal duha. Yang disebut dengan syuruk ya. Dengan syuruk gitu. Nah, itu pahalanya luar biasa ya. Siapa orang yang melaksanakan mengerjakan sholat sunat minimal 2 rakaat ya pada awal duha ya, maka pahalanya sama dengan mengerjakan ibadah haji dan umroh. Ini luar biasa ya. Bagi yang belum bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, ya biasakan ya. Biasakan kerjakan apa? Sholat sunat duha ya, awal duha, yaitu kurang lebih jam 6 atau jam 6.30 atau jam 7. Itu awal duha. Sama pahalanya dengan mengerjakan apa? Ibadah haji dan umroh. Jadi bukan berarti moal tiaya niat ke mana? Ke hajinya gitu kan? Tiaya niat ke haji cukup bae kunon ku salat sunat duha nya. Teu gitu. Jadi tetap ya ikhtiar kita maksimal, upami naon tos nasib sareng nisab ya kita niatan untuk apa? Melaksanakan ibadah haji. Nah, yang kedua tengah-tengah duha kurang lebih jam berapa ya? Ya, jam 9 lah atau 9.30 atau jam 10 maksimal, itu tengah-tengah duha.
sholat lagi ya, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Nah itu pahalanya katanya orang yang biasa yang mengerjakan sholat sunat duha tengah-tengah ya, dalam artian pukul 8.30 atau 9 sampai jam 10 gitu kan, 2 rakaat sampai 4 rakaat, insya Allah orang tersebut akan terhindar dari musibah, akan terhindar dari apa? Kecelakaan. Siapa tahu kan ketika kita sedang di perjalanan gitu kan, kemudian ada bencana banjir dan sebagainya kan, kemudian ada orang yang memberikan yang memberitahu jangan ke sana ada banjir kan. Nah, itu salah satu tanda bahwa sholat duha misalnya akan menghindari diri kita dari dari bencana atau musibah gitu. Atau contoh-contoh lain lah ya seperti itu. Itu tengah-tengah duha. Nah, yang terakhir sholat duha itu adalah akhir duha. Boleh lakukan sholat duha sebelum 1 jam sebelum sholat duhur. Artinya pukul 11 ya. Kalau sholat duhur pukul berapa? Jam 12 sebenarnya tatiasa ngalaksanakan sholat duha kurang lebih pukul 11. Tiasanya gitu. Tate pahalana ya Pak RW, pahalana insya Allah akan diberikan rizki yang banyak, rizki yang halal, rizki yang barokah, dan rizki yang yang tiba-tiba itu kan, yang tidak disangka-sangka ya, min haitsu la yahtasib ya. Bila orang membiasakan diri ya melaksanakan sholat duha kurang lebih pukul 11 atau akhir duha sebelum melaksanakan sholat duhur. Mana itunya? Tadi kan aya ibadah non, sami sareng ibadah haji, eta awal duha, tengah duha, pahalana non tadi teh terhindar dari musibah atau bencana. Kemudian yang ketiga akhir duha ya pahalanya untuk mendapatkan rizki yang halal dan barokah. Nah itu sholat duha ya. Nah itu yang pertama ya, untuk mencapai puasa kita memperoleh derajat takwa di sisi Allah. Yang kedua ya, pernah disampaikan pada saat kultum ya, yaitu orang pada saat sedang berpuasa itu banyak interaksi dengan Al-Quran, banyak interaksi dengan Al-Quran. Artinya isi momentum puasa ini dengan banyak tadarus Al-Quran, banyak dengan tilawah Al-Quran, banyak dengan pengkajian tafsir Al-Quran ya. Karena Al-Quran itu luar biasa gitu kan. Keutamaan membaca Al-Quran itu luar biasa ya. Ada yang disebut dengan tadarus, ada yang disebut dengan tilawah. Nah biasanya upami ngaos nyalira dina bulan Ramadannya tadi naminate sanes tadarus naminate tilawah. Jadi membaca secara personal, membaca secara pribadi, membaca Al-Quran secara perorangan, itu namanya tilawah. Ayo urang mah kadang-kadangnya anu sebat maca Quran teh disebat tadarus teh ya itunya. Nah, pemita darus mah istilahnya ngaderes ya, ada proses pembelajaran. Aya guruna, aya materina ya, materi Al-Qur'an, aya anu dibahasna, aya muridna gitu kan. Aya tempatnya dan sebagainya. Itu namanya tadarus atau taklim atau pengkajian Al-Qur'an. Banyak hikmahnya
membaca Al-Quran. Yang Al-Quran tenawan definisi Al-Quran sanutiasa definisi Al-Quran pedoman hidup. Apalagi Al-Quran definisinya, ta'rifnya apa? Kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin al-muta'abbadu bitilawati. Al-Quran itu adalah kalam Allah, ucapan Allah, gitu kan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, diwahyukan kepada Nabi Muhammad, yang disebut dengan nuzulul Quran, gitu kan, al-muta'abbadu bitilawati, dan akan menjadi ibadah bagi orang yang membacanya. Jadi macana geus menang pahala. Angot lamun naon bisa jadi apa? Dihafal, bisa apa namanya? Tahu artinya, bisa tahu apa? Maknanya, bisa tahu muradnya, maksudnya, tafsirnya, ya, dan lain sebagainya. Itu sangat luar biasa itu. Bahkan dalam sebuah apa? Sebuah hadis ya dijelaskan ya bagaimana pahala orang yang apa? Yang membaca Al-Quran. Ini banyak sekali pahalanya ya. Di antaranya apa? Man qara'a katanya. Dalam sebuah hadis, man qara'a harpan min kitabillah katanya. Palahu bihi hasanah. Palahu bihi hasanatun. Wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harpun. Walakin alif harpun. Walam harpun ya. Wa mimun harpun. Man qara, siapa orang yang membaca ya harpan satu huruf saja ya min kitabillah, dari kitab Allah yaitu Al-Quran ya, falahu bihi hasanah, baginya akan diberikan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 pahala. Ya, dengan 10 pahala. Itu satu huruf. Dan alif lam mim kata tadi tersebut bukan satu huruf ya, tapi alif lam mim itu terdiri dari tiga huruf. Itu apa? Alif, yang kedua lam, yang ketiga mim. Nah, membaca alif lam mim yang terdiri dari 3 huruf berarti mendapatkan 3 kebaikan. 3 kebaikan dikalikan ya 10 pahala berarti 30 pahala atau 30 kebaikan. Nah, ini pada bulan puasa ya. Luar biasa ini ya. Dahsyatnya pahala ya, bonus-bonus pahala dari Allah yang diberikan kepada siapa? Muslim yang berpuasa pada bulan Ramadan. Contoh, kita membaca lapan Allah, itu Allah berapa huruf? Alif, lam, ha, ya, berarti 4 huruf. Berarti Allah memberikan pahala 4 kebaikan, kemudian dikalikan 10 kebaikan. Berarti 40 pahala atau 40 kebaikan. Itu dalam keseharian, pada hari-hari biasa, pada minggu-minggu biasa, pada bulan-bulan biasa. Berbeda lagi pahalanya akan digelontorkan pada saat kita membaca Quran di bulan Ramadan, pada saat kita sedang berpuasa. As-saumu li wa ana azzi. Saum itu adalah bagiku dan aku yang akan membalasnya.
Artinya balasannya, pahalanya tidak terbatas gitu kan. Tidak terhingga. Bukan hanya 10 kali lipat, bukan hanya 70 kali lipat, bukan hanya 700 kali lipat, bukan hanya 7.000 kali lipat, tapi bahkan lebih dari itu. Tergantung daripada bagaimana kita nawaitunya, niatnya, dasarnya. Yaitu tadi imanan wa tisaban. Didasari dengan apa? Dengan keimanan, dengan keyakinan dan mengharap ridho Allah. Nah itu banyak hadis-hadis yang menjelaskan apa? Keutamaan membaca Al-Quran. Ada lagi hadis yang menjelaskan afdhalu ibadati ummatinya qiraatul Quran. Pang unggul-unggulna, pang abdol-abdolnanya ibadah bagi umatku adalah qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Itu hadis yang kedua ya. Hebat-hebatnya pahala ya orang yang membaca Al-Quran. Di anu katilu naon hadis yang menjelaskan keutamaan membaca Al-Quran. Hadis lain menerangkan gitu bahwa Al-Quran itu akan memberi apa? Syafaat nanti di akhirat. Bahkan bukan Quran saja, dengan asyam ya. Asyam wal Quran yasfa'ani gitu kan. Jadi Quran dan apa? Dan puasa itu akan memberi syafaat. Hadis lain menerangkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li sahibi. Bacalah Al-Quran ya, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran ya. Fa innahu sesungguhnya membaca Al-Quran itu ya'ti ya akan mendatangkan apa? Menimbulkan syafi'an ya, memberikan apa? Syafaat atau pertolongan yaumal kiamah pada hari kiamat. Eta cekolot baheula lamanya pami urang di pakuburan hoyong naon cenah. Hoyong dicaangkeun nya, dicaangkeun pakuburan nah biasakeun naon? Maca Al-Quran gitu. Bahkan dina wengian tiap Jumatnya Pak dedenya sok aya naon kebiasaan maca surat Yasin gitu. Surat Yasin, surat Waqiah, surat apa? Tabarok, surat Al-Kahfi gitu kan gitu. Ya salah satunya untuk apa? Mendoakan ya orang tua kita, kemudian apa? Sahabat kita, keluarga kita kan yang sudah meninggal dunia. Nah itu yang ketiga kan. Jadi yang ketiga itu membaca Al-Quran akan apa? Memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Kemudian yang keempat ya, orang yang membaca Al-Quran itu akan dikelilingi oleh para malaikat. Dalam hadis dijelaskan alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa ma'irun bihi ma sabaratil kiram al-bararah. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an ya dalam kesehariannya akan dijaga oleh para malaikat. Oleh para malaikat yang mulia dan malaikat yang berbaik hati. Akan ditolong ya. Dikelilingi, dilindungi oleh para malaikat. Maka biasakanlah kita membaca Al-Quran. Nah itu yang kedua ya. Yang kedua tadi takwa ya. Goalnya daripada melaksanakan bulan Ramadan itu ada 3 kan. Pertama menjadi apa? Takwa secara personal. Yang kedua takwa secara sosial ya. Yang ketiga menjadikan manusia bersyukur kepada Allah. Nah itu 3 goal ya, 3 tujuan.
Nah, yang terakhir apa yang menjadi apa? Mencapai derajat takwa yang bersifat apa? Sosial. Yaitu amal yang ketiga yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan itu adalah apa? Banyak infak sedekah. Jadi ada 3 amal tadi kan? Bilihlah anu kaiji ya, meningkatkan sholat baik fardu maupun sunnah. Yang kedua, banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Yang ketiga, nah, banyak melakukan apa? Sedekah infak ya. Insya Allah pahalanya luar biasa juga kan. Nah, sedekah yang terbaik itu katanya bukan kepada yang jauh dulu Pak RW ya. Jadi kasahila ka keluarga heula. Jadinya ka keluarga heula. Nah, di keluarga baru ka tetangga. Di tetangga baru ka naon? Ka tetangga rada jauh lah. Tetangga kampung jadinya tak gitu. Jadi jangan sampai hari keluarga dianggapnya kita banyak memberikan sedekah infak keluar gitu kan. Padahal tetangga kita pun saudara kita pun masih banyak yang memerlukan. Terutama pada bulan Ramadannya. Dampak gitu kan, kehidupan sosial pada bulan Ramadan ini meningkat sekali. Dengan banyaknya infak, dengan banyaknya sedekah ya. Kemudian nanti ada lagi kewajiban yang disebut dengan zakat fitrah gitu kan. Angot ditambahnya ayat THR segala rupanya Pak dedenya. Ayat THR, kemudian ayat naon deui? Ayat naon namanya baik dari pemerintah upami ASN-nya, PNS kan, ataupun dari para agnia kan. Nah, itu budaya-budaya atau amalia-amalia yang sifatnya meningkatkan kecerdasan sosial atau ketakwaan sosial pada bulan Ramadan ini harus selalu diutamakan kan? Dan insya Allah pada bulan Ramadan ini ya Allah akan senantiasa memberikan rizki gitu kan. Jam 4 teh can ayana naonnya rek bukanya pamanya. Jam 4 terus asar can ayana bingung. Geus ieu bosennya. Lauk bosen, ayam bosen gitu bala-bala bosen gitu. Nah, jam 4 teh can ayana naon kan? Tapi ketika sebelum maghrib kan 10 menitnya murudul katanya naon makanan deh kan. Tak gitu. Hebatnya luar biasanya kabingahan dina bulan Ramadan. Mari dia akan diberikan 2 kesenangan kan? Parhatun inda iftarihi gitu. Kemudian parhatun inda liqa'i rabbih. Dia akan diberikan 2 kesenangan bagi orang yang berpuasa. Pertama, bunga senang pada saat buka ya. 10 menit kayaknya senagen orang tanya. Nagennya aya kolok, aya naon, jus, aya naon deui. Bala-bala, aya pisang, aya jeruk kan. Nah, bunga kan anggot barudak banyak. Kolok teh terus dia diputer-puter nya ku senok gitu kan gitu. Eta teh bunga kan, pasdur langsung kan. Habek gitu kan. Nah itu kebungahan silakan tidak ada masalah kan. Kenapa? Sunat buka itu harus awal waktu kan gitu. Yang kedua, kesenangan yang diberikan oleh Allah itu ketika kita nanti pahala dari Allah bagi orang yang sedang berpuasa akan dipertemukan langsung dengan Allah pada hari kiamat. Nah itu ya bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin rahimakumullah ya. Walaupun masih banyak ya materi kaitan dengan bab saum, bab puasa, mudah-mudahan lain kali kita sambung lagi, kita lanjutkan. Yang jelas intinya, kuncinya, kesimpulannya pertama bagaimana kita meningkatkan ya momen bulan puasa ini jadikan sebagai momen dengan aktivitas-aktivitas amal soleh. Jauhi aktivitas-aktivitas yang bersifat amal salah ya.
Supaya apa? Pahala puasa kita itu diterima oleh Allah. Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Jauhi, hindari penyakit hati pada saat kita sedang berpuasa. Penyakit hati diantaranya aid, ya, aides ya, penyakit hati. A-nya angkuh, ya, sombong, ya. Kemudian I-nya apa? Iri, ya. Ketika orang banyak rezeki kita suka apa? Ada hati iri, gitu kan? Kemudian D-nya adalah dendam, ya. Selaku apa? Suka bermusuhan. Kemudian S-nya sarakah. Aides, ya. Apa aides itu? Penyakit hati, ya. Pertama angkuh. Yang kedua iri. Yang ketiga dengki atau dendam. Yang keempat sarakah. Dan yang terpenting pada bulan puasa itu jangan bohong dan menggunjing, ya. Al-kizbu dan ghibah, ya. Jauhi, hindari, ya. Kenapa? Itu akan membatalkan, menghilangkan pahala puasa. Bila kita pada saat sedang berpuasa, ya, melakukan perbuatan yang bohong atau apa? Menceritakan aib, ngomongkennya kesalahan baturnya. Ada yang disebut dengan ghibah, ya. Al-kizbu, ya, bohong. Yang kedua ghibah. Hindari agar pahala kita sempurna diterima oleh Allah. Kemudian goalnya la'allakum tattaqun bisa terwujud dengan 3 amaliyah tadi, ya. Takwa, menggapai takwa itu pertama meningkatkan sholat, yang kedua apa tadi? Berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian yang ketiga banyak infak sodako. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.